Hari itu, langit Bandung mendung, dan Laras menatap kosong dari balik jendela kereta. Ia baru saja menyelesaikan mutasinya ke Cilimus, sebuah kota kecil di lereng pegunungan. 3 jam dari ibu kota Jawa Barat, suaminya, Rama, duduk di seberang, sambil memangku Naya yang tertidur dalam pelukannya. Anak itu lelah, seperti Laras, seperti mereka semua. Pindah ke tempat sepi, gumam Rama pelan, akhirnya kejadian juga. Laras hanya mengangguk. Tidak ada semangat dalam jawaban itu. Ia sendiri belum yakin apakah keputusan ini tepat. Di atas kertas, segalanya terlihat baik, promosi jabatan, biaya hidup lebih rendah, dan suasana kerja yang lebih tenang. Tapi di dalam hati, ia merasa kosong, seperti ada sesuatu yang ditinggalkan dan tak akan pernah kembali. Sesampainya di Cilimus, mereka disambut udara dingin yang menembus tulang. Jalan menuju rumah kontrakan terasa sempit, menanjak, dan penuh. Pepohonan besar yang menaungi langit seperti payung kelam. Jalan itu seperti tak ingin mereka lewat. Rumahnya di atas sana. "Bu, lewat tikungan satu lagi," kata sopir mobil sewaan mereka. Suaranya pelan, nyaris ragu. Saat mobil berhenti, Laras terpaku. Rumah itu berdiri sendiri, besar, bergaya kolonial. Catnya pudar, dan kusen-kusen kayunya lapuk. Pagar besi berderit saat dibuka Rama, menimbulkan bunyi seperti jeritan tua. Di pohon jambu besar berdiri bengkok, daunnya gelap, menutup sebagian atap rumah. Di bawahnya, rumput tumbuh liar, seperti tak pernah disentuh manusia. "Luas," komentar Rama, berusaha positif. "Dan murah," sambungnya sambil tersenyum tipis ke Laras. Laras mengangguk perlahan, tapi sorot matanya tetap tajam ke arah jendela. Lantai 2, ada gorden tipis yang tampak seperti bergerak, seolah ada yang mengintip dari dalam. Tapi angin sedang mati. "Bu, ini kuncinya," kata sopir sambil menyodorkan kunci rumah. "Saya nggak bisa bantu angkat barang ke dalam ya. Sudah sore, jalan ke bawah licin kalau malam." Ucapannya terdengar gugup. Ia segera pamit tanpa menoleh lagi, dan mobilnya menghilang di tikungan. Rama membukakan pintu depan, dan aroma apek langsung menyeruak. Udara di dalam rumah seperti tidak bergerak, seolah terperangkap selama puluhan tahun. Langit mulai gelap saat mereka mengangkat koper masuk. Naya terbangun, lalu menggenggam tangan ibunya erat-erat. "Ma, pisik, lirih." Rumahnya kayak mimpi Naya semalam. Laras menoleh cepat. "Mimpi apa?" "Rumah besar yang kosong, tapi ada yang tinggal di atas," jawab Naya. Matanya tidak berkedip menatap langit-langit. Rama tertawa kecil, mencoba menenangkan. "Anak kecil, namanya juga mimpi. Ayo masuk dulu." Tapi Laras tidak menjawab, karena saat itu, untuk sesaat, dia yakin mendengar suara pelan dari dalam kamar belakang, seperti kursi yang diseret di lantai kayu. Padahal rumah itu, sepengetahuannya, seharusnya kosong total. Dan entah kenapa, ia merasa langkah pertamanya ke dalam rumah itu adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa mereka tinggalkan dengan mudah. Pagi pertama di rumah baru, Laras terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di dalam kamar terasa dingin, bahkan terlalu dingin untuk bulan Agustus. Saat ia membuka jendela, kabut tebal menyelimuti halaman depan. Sejenak ia menatap keluar, mengamati deretan pohon-pohon tua yang berdiri seperti penjaga sunyi di sekitar rumah. Jalan masuk ke rumah itu menurun tajam, berbatu dan sedikit berkelok, hampir tersembunyi oleh semak liar yang dibiarkan tumbuh begitu saja. Hanya 2 rumah tampak dari pandangannya, masing-masing berjarak sekitar 30 meter. Yang satu dikelilingi pagar kayu tinggi dengan cat terkelupas, dan yang satunya lagi seperti tidak pernah ditinggali Rama, yang sedang menyeduh kopi di dapur, sempat melontarkan candaan ringan. "Kayaknya kalau teriak pun nggak akan ada yang dengar ya." Laras tidak menjawab. Pandangannya tertuju ke halaman samping di mana rambut-rambut liar tampak seperti baru saja diinjak. Tidak ada angin, tapi daun-daun pohon jambu besar di depan rumah bergerak pelan, seperti disentuh. Waktu pertama kali mereka datang kemarin sore, Laras sempat merasa dadanya berat, bukan lelah karena perjalanan, tapi lebih seperti tekanan tak kasat mata yang menempel di kulit dan merambat ke tulang. Sensasi itu kembali pagi ini. Ia berdiri diam,
dan napasnya terasa sedikit tersendat. Seperti menahan udara yang terlalu padat, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin karena suasananya beda banget, gumamnya dalam hati. Tapi semakin ia berjalan menyusuri sisi rumah, semakin terasa aneh. Di belakang rumah, ada pagar kawat setengah roboh yang membatasi halaman dengan sebuah jurang dangkal. Di kejauhan, hanya hutan, tanpa satupun suara burung atau serangga. Keheningan itu begitu utuh, begitu tidak wajar. Naya berdiri di ambang pintu, menggenggam bonekanya. "Kenapa di sini sunyi banget, Mah?" tanyanya pelan. Laras tersenyum paksa. "Di sini memang sepi, sayang. Nggak kayak di Bandung." Tapi dalam hati, ia merasakan ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Keheningan seperti ini bukan hanya karena tidak ada orang. Ini keheningan yang terasa hidup, mengawasi. Seperti ada sesuatu di balik pepohonan itu yang tahu mereka sudah datang. Saat sore menjelang, Laras mencoba menyapa tetangga. Ia berjalan ke rumah terdekat yang memiliki pagar kayu tinggi. Ia mengetuk pintu pagar pelan. Tok, tok, tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Tok, tok, tok. Masih hening, tapi dari balik tirai jendela, ia yakin ada bayangan bergerak cepat sekali, seperti seseorang yang baru saja mundur karena melihatnya datang. Laras menunggu sejenak, tapi tak ada suara, tak ada langkah, tak ada pintu yang dibuka. Perlahan, ia melangkah kembali ke rumah. Saat ia berbalik, samar-samar ia mendengar sesuatu, seperti suara napas yang berat di antara pohon-pohon. Saat ia masuk ke dalam rumah, ia tidak langsung bicara pada Rama. Tapi malam itu, saat mereka makan malam dalam diam, ia berani bertanya pelan, "Ram, kamu ngerasa aneh gak sama tempat ini?" Rama menoleh, menatap istrinya, lalu berkata datar, "Sejak pertama kali kita lewat jalan masuk itu, dan untuk sesaat, keduanya saling berpandangan. Sunyi di luar rumah seperti menyerap suara mereka, seakan rumah itu mendengar dan menunggu." Jam menunjukkan jam 2:17 dini hari, saat Laras terbangun dengan detak jantung yang tidak biasa. Suasana kamar terasa begitu hening, tetapi bukan hening yang menenangkan. Ada sesuatu yang membuat seluruh tubuhnya waspada. Alam bawah sadarnya sudah lebih dulu mendengar sesuatu. Awalnya samar seperti suara gesekan halus dari jauh, tapi kemudian terdengar jelas. Kayu lantai tua itu mengeluh pelan, seperti diinjak dengan hati-hati. Bunyinya tidak seperti langkah biasa, lebih berat, teratur, dan sadar. Krek, krek. Langkah itu bergerak pelan dari ujung lorong, melewati ruang tengah, mendekat, lalu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Laras menahan napas. Tangannya meraih lengan Rama yang tidur di sampingnya. Tapi anehnya, Rama tidak bergerak. Nafasnya berat, terlalu dalam, terlalu diam. Krek. Satu langkah lagi, lebih dekat. Laras perlahan bangun. Setiap helaan napasnya terasa seperti suara yang terlalu keras di tengah sunyi yang menegangkan. Ia berjalan ke pintu, pelan sekali, lalu meletakkan telinganya di daun pintu. Tidak ada suara, tapi ia yakin ada sesuatu di baliknya. Tanpa menyalakan lampu, ia membuka pintu. Lorong gelap, kosong. Tapi hawa di luar kamar jauh lebih dingin. Udara mengandung sesuatu aroma aneh yang menusuk hidungnya, seperti besi berkarat, menyengat seperti darah lama, dicampur bau samar kayu terbakar, hangus, tua, dan memuakan. Laras berdiri di ambang pintu, mencoba membiasakan matanya dengan gelap. Tak ada siapapun, tapi ia merasa seperti dia yang sedang dilihat, diperhatikan dari jauh atau dari dekat. Ia tak yakin. Samar-samar, dari ruang tamu, ia mendengar bunyi kecil seperti desisan, seolah seseorang berbisik, terlalu pelan untuk dimengerti, tapi cukup untuk membuat kulitnya meremang. Ia melangkah keluar, hanya satu langkah. Kayu di bawah kakinya berderit, dan saat itu juga, semua suara berhenti. Tidak ada angin, tidak ada cicak, tidak ada napas dari manapun, bahkan dari tubuhnya sendiri yang seolah lupa caranya bernapas. Lalu terdengar suara kecil dari belakangnya, lembut dan lirih. Naya berdiri di belakangnya, menggenggam bonekanya erat. Matanya sembab, rambutnya berantakan. Ia menangis,
Dia di luar pintu. Gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Laras menoleh cepat, meraih tubuh anaknya dan memeluknya. Ia mundur, masuk kembali ke kamar, dan menutup pintu. Hatinya berdebar keras, seperti ingin melompat keluar dari dada. Ia melirik Rama, masih tidur. Tapi kini napasnya terdengar lebih berat, hampir seperti mendengkur. Padahal Rama tidak pernah mendengkur sebelumnya. Laras memeluk Naya lebih erat dan mencoba memejamkan mata. Meski tubuhnya menggigil, di balik kelopak matanya, bayangan lorong gelap itu tetap muncul. Dan suara langkah berat tadi masih terngiang di telingganya malam pertama. Dan ia sudah tahu rumah ini tidak kosong. Matahari sedang terik ketika Rama pulang lebih awal dari kantor. Rumah itu tampak biasa saja dari luar, diam, tenang, dikelilingi bayangan pohon-pohon tinggi yang tak pernah tampak banner-banner hidup atau mati. Saat membuka pintu, aroma kayu tua dan debu langsung menyambutnya. Suara langkah kakinya menggema pelan di dalam lorong kosong. Ia berjalan melewati kamar-kamar, memeriksa satu persatu. Rutinitas kecil yang entah kenapa ia lakukan sejak tinggal di rumah itu. Mungkin karena hatinya tidak pernah benar-benar merasa tenang ketika melewati kamar tamu di ujung lorong ruangan yang belum mereka isi. Pintunya yang setengah terbuka menarik perhatiannya. Ada sesuatu yang berbeda. Rama membuka pintu lebih lebar, dan seketika tubuhnya menegang. Lemari besar berwarna coklat tua yang sebelumnya berada menempel pada dinding, kini tampak bergeser sekitar 20 cm ke depan. Bekas gesekan kakinya jelas di lantai kayu membentuk garis melengkung, seperti didorong dengan paksa. Di lantai, debu-debu halus membentuk pola tak teratur yang menunjukkan arah pergeseran. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba berpikir logis. Mungkin Laras yang mendorongnya, tapi tak masuk akal. Lemari itu sangat berat. Waktu mereka pindah pun butuh 2 orang tukang untuk mengangkutnya dari truk ke dalam rumah. Ia perlahan mendekat, menatap celah kosong di belakang lemari. Gelap, tapi bukan gelap biasa, gelap yang terasa seperti menyerap cahaya. Tiba-tiba, udara di dalam ruangan menjadi dingin. Dinginnya bukan seperti kipas atau AC, tapi dingin menusuk, menyebar pelan dari ujung kaki hingga tengkuk. Rama mengerutkan alis. Ada suara lirih, seperti napas pelan dari belakang lemari. Naya, panggilnya cepat. Berharap itu hanya hayalan. Tak ada jawaban, tapi suara napas itu terus terdengar pelan, berat, dalam, seperti seseorang yang sedang bersembunyi dan berusaha tidak ketahuan. Rama mundur, perlahan, tidak menutup pintu, tidak juga memalingkan pandangannya. Pintu dibiarkan tetap terbuka, dan ia melangkah cepat ke ruang tengah. Saat itu, Laras baru turun dari atas dengan membawa pakaian kotor. "Kamu tadi masuk kamar tamu?" tanyanya dengan suara pelan tapi tegas. Laras menggeleng. "Enggak." "Kenapa?" Rama tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke lorong belakang rumah. Dari tempatnya berdiri, ia masih bisa melihat bagian bawah lemari yang tampak menjorok keluar. Sekilas, bayangan di bawah lemari itu seperti bergerak pelan, tapi saat ia berkedip, sudah hilang. "Nanti aja," bisiknya. Lebih ke dirinya sendiri. Tapi dalam hati, ia tahu rumah itu sedang mengusik mereka. Pelan-pelan, tanpa suara, tanpa wujud, tapi nyata. Dan semakin dekat, sore itu langit mendung, udara lembab dan sunyi, seperti menahan hujan yang tak kunjung jatuh. Lara sedang mencuci piring di dapur, ketika tangisan Naya tiba-tiba pecah dari arah belakang rumah. Tangisnya tidak biasa keras, tersengal, penuh ketakutan. Laras menjatuhkan spons cuci dan berlari ke pintu belakang. Di luar, taman kecil yang terletak di sudut halaman belakang rumah terlihat kosong. Hanya rerumputan liar dan satu ayunan tua dari kayu menggantung di bawah pohon kamboja yang bengkok batangnya. Naya berdiri membeku di ambang pintu. Matanya basah, tubuh kecilnya gemetar. Ada perempuan di ayunan," ucapnya sambil menunjuk dengan jari kecilnya yang gemetar. Laras langsung memeluk Naya dan mencoba menenangkan. "Di mana sayang? Siapa yang kamu lihat?" Naya menunjuk sekali lagi. Dia duduk diam. Rambutnya panjang, mukanya ketutup semua. Tapi dia lihat aku.
Bunda, dari balik rambutnya, Laras menoleh cepat ke taman. Hanya ayunan yang masih berayun pelan, seperti didorong angin. Tapi angin sore itu nyaris tak terasa. Pohon-pohon tidak bergerak. Daun-daun di tanah tetap diam. Hanya ayunan itu yang bergoyang pelan. Ke depan, lalu mundur. Lalu ke depan lagi, seperti ada yang baru saja duduk di sana. Naya sayang, itu cuma bayangan. Mungkin kamu ngantuk. Ya, kata Laras sambil menggendong anaknya masuk. Tapi Naya tetap menoleh ke arah taman sambil berkata pelan. Dia marah. Dia nggak mau kita tinggal di sini. Laras merasakan bulu kuduknya berdiri. Kalimat itu bukan sekadar ocehan anak kecil. Nadanya terlalu tenang, terlalu yakin, dan terlalu tepat. Malam harinya, Laras keluar ke taman saat Rama sedang mandi. Rasa penasarannya tak tertahan. Ia berdiri beberapa meter dari ayunan, memandangi kursi kayu itu yang sudah diam. Perlahan, ia berjalan mendekat. Rumput-rumput basah menempel di kakinya. Udara di sekitar ayunan terasa lebih dingin dari bagian taman lain. Ketika ia sampai di depannya, ia melihat sesuatu yang membuatnya mundur setengah langkah. Bekas duduk. Jelas, di permukaan kayu tua ayunan itu ada lekukan yang sedikit lembab, seperti seseorang duduk lama di sana. Ia tidak berkata apa-apa saat masuk kembali ke rumah. Tapi malam itu, Laras bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat taman belakang dari jendela lantai 2. Seorang perempuan duduk di ayunan. Tubuhnya membungkuk, rambut panjang hitam kotor menutupi wajahnya. Tangannya menggenggam tali ayunan erat-erat, dan suara gemeretak tulang pelan terdengar setiap kali ia bergerak. Ketika perempuan itu mendongak perlahan, matanya mengarah lurus ke Laras. Tapi wajahnya tetap tertutup. Dan dalam mimpinya, perempuan itu berbisik dengan suara kering seperti dedaunan dibakar. Jangan ambil tempatku. Laras terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin di punggung. Di sampingnya, Naya sedang tidur meringkuk. Tubuhnya gelisah, tangan kecilnya mencengkeram lengan ibunya. Ayunan di taman kembali bergoyang perlahan. Meski angin malam benar-benar tak terasa, menjelang maghrib, rumah itu selalu terasa lebih gelap. Matahari belum sepenuhnya tenggelam, tapi cahaya tak pernah benar-benar masuk ke dalam rumah mereka. Dapur, yang letaknya di bagian samping rumah, memiliki satu jendela menghadap kebun sempit dengan pagar kawat yang sudah berkarat. Di luar sana, hanya ada semak-semak liar dan pohon nangka tua yang daunnya bergoyang pelan-pelan. Laras sedang mencuci piring, suara gemericik air bercampur suara TV kecil. Di ruang tengah, Naya dan Rama sedang menonton kartun. Laras meraih gelas terakhir, mengangkatnya untuk dibilas. Saat itulah, dari ujung matanya, ia menangkap bayangan bergerak cepat, melintas di luar jendela. Bukan bayangan pohon atau hewan kecil. Bentuknya tinggi, gelap, dan jelas menyerupai manusia dewasa yang berjalan cepat dari kiri ke kanan. Gelas di tangannya nyaris terjatuh. Ia menoleh cepat keluar. Tapi kebun samping itu kosong. Tidak ada siapapun, tidak ada suara langkah, tidak ada dedaunan bergerak. Laras menelan ludahnya, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia membuka jendela dan berseru pelan. Halo? Ada orang? Tidak ada jawaban, hanya suara serangga senyap yang seakan menjauh. Ia segera berjalan cepat ke ruang tengah. Mas, tadi kamu di samping rumah ya? Tanyanya kepada Rama. Rama menoleh. Bingung. Enggak. Dari tadi di sini. Kenapa? Aku lihat ada orang lewat. Di luar jendela dapur. Rama berdiri. Wajahnya langsung serius. Ia mengambil senter dan menuju kebun samping. Laras mengikutinya dari belakang. Mereka menyisir semak-semak, memeriksa pagar. Tak ada jejak siapa pun. Tanah masih basah karena gerimis semalam. Tapi tidak ada bekas tapak. Bahkan rumput pun tidak terinjak. Aneh banget, gumam Rama. Tapi saat mereka kembali masuk rumah, Laras menyadari satu hal yang baru saja terjadi. Jendela itu terkunci rapat saat ia mulai mencuci piring. Tapi pengaitnya terbuka. Ia tidak sempat mengatakannya ke Rama malam itu. Tapi saat tidur, Laras merasa udara kamar mereka lebih dingin dari biasanya. Dan ketika ia memejamkan mata, ia masih bisa melihat jelas bayangan itu. Di pikirannya tinggi, gelap, berjalan cepat, dan seolah tahu persis sedang diamati.
Malam itu, Laras tidak bisa tidur nyenyak. Suara gemerisik terus terdengar dari arah dapur. Dan sesekali, seperti ada yang mengetuk pelan kaca jendela dari luar. Malam itu, udara lembab. Hujan baru saja reda. Laras berdiri di depan cermin kamar tidur, menyisir rambutnya yang masih sedikit basah. Lampu redup. Hanya satu saklar menyala, membuat bayangan tubuhnya di cermin tampak sedikit buram. Di belakangnya, pintu kamar mandi terbuka lebar, menghadap langsung ke dalam ruangan. Suara semilir kipas angin gantung berputar pelan, menciptakan irama yang lambat dan monoton. Rumah sangat tenang, hampir tak terdengar apapun selain bunyi tetes air dari genting luar. Saat Laras menunduk mengambil minyak rambut dari laci meja rias, pintu kamar mandi perlahan tertutup sendiri. Tidak ada angin, tidak ada orang, tidak ada yang lewat. Ia menghentikan gerakannya, mengangkat wajahnya perlahan, menatap ke arah cermin, dan di sana, dalam pantulan samar, ia melihat pintu yang tadi terbuka penuh, kini hanya menyisakan celah sempit. Lalu berderit pelan sampai menutup rapat. Klik, sesuatu seperti bunyi gagang pintu yang terkunci dari dalam. Laras menoleh cepat. Suasana kamar seketika berubah, seperti ada tekanan halus di udara. Perasaan tidak nyaman merambat dari tengkuk hingga ke kaki. Perlahan ia berjalan ke depan pintu kamar mandi, menatap gagangnya. Gagang pintu itu tiba-tiba berputar pelan, ke kiri lalu ke kanan, seolah ada tangan dari dalam yang mencoba membukanya. Laras mundur 2 langkah, matanya membesar. "Mas," panggilnya dengan suara setengah bergetar. Tak ada jawaban. Ia ragu sejenak, lalu mengetuk pintu. "Rama, kamu di dalam." Sunyi, tapi gagang pintu berputar lagi. Sedikit lebih cepat kali ini, lalu berhenti tiba-tiba. Hening menggantung Laras mencoba menarik napas, lalu memutar gagang dari luar. Terbuka. Ia mendorong pelan pintunya. Kamar mandi kosong, lantai masih sedikit lembab dari uap air sore tadi. Cermin sedikit berkabut, tapi tidak ada siapapun. Tidak ada suara, tidak ada gerakan. Tapi satu hal membuat tengkuknya kaku. Cermin wastafel penuh bekas jari, seperti seseorang menyeka permukaannya dari dalam, membentuk lengkungan samar yang berakhir seperti coretan tergesa. Laras mundur perlahan, menatap pintu. Itu lagi, kali ini memastikan terkunci. Malam itu ia tidur dengan lampu menyala, dan pintu kamar mandi tertutup rapat. Tapi dalam mimpinya, ia melihat bayangan perempuan berdiri di balik pintu kaca kamar mandi, menatapnya diam-diam, dengan tangan pucat menempel di permukaan. Malam-malam di rumah tua itu semakin berat. Naya, yang biasanya ceria, mulai berubah. Laras memperhatikan, ada sesuatu yang berbeda saat putrinya bermain di halaman belakang. Suatu sore, ketika Rama sedang membersihkan mobil, Laras duduk di teras, mengawasi Naya yang sedang bermain di dekat gudang tua yang terletak di ujung pekarangan. Gudang itu seolah terkunci oleh waktu. Kayu-kayunya lapuk, pintunya berderit pelan bila tertiup angin. Naya duduk di depan gudang, menghadap tembok kayu. Dengan wajah polos dan senyum kecil, ia mulai berbicara sendiri. "Tolong, Bu Guru, jangan marah ya. Aku sudah janji akan rajin belajar," katanya. Dengan suara lembut Laras menggornit. "Naya, kamu bicara sama siapa, Nak?" Naya menoleh dan tersenyum. "Bu Guru. Bu Guru di gudang. Dia baik dan selalu bantu aku belajar." Rama datang. Mendengar percakapan itu, ia tertawa kecil, mencoba meringankan suasana. "Itu kan cuma imajinasi kamu, Nay. Tidak ada siapa-siapa di sana." Namun Laras tidak bisa menghilangkan perasaan aneh yang menyesakkan dadanya. Matanya menatap ke arah gudang yang gelap, seolah ada sesuatu yang diam di balik pintu rapuh itu. Malam hari, saat Naya tidur, Laras memergoki putrinya sedang berbicara lagi sendirian di kamarnya. "Naya, siapa Bu Guru itu?" tanya Laras lembut. Naya menoleh dengan mata besar penuh arti. "Dia teman dari atas plafon, Bu. Dia bilang dia jaga kita." Rama masuk, wajahnya serius. "Plafon? Rumah ini tidak ada loteng, Nak." Naya menggeleng. "Dia bilang dia tinggal di atas."
di antara papan-papan kayu. Kadang dia bicara pelan-pelan. Waktu aku kesepian, Laras merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka bertiga saling bertatapan dalam keheningan. Tapi jangan takut, Bu. Dia teman baik, kata Naya sambil tersenyum. Di sudut kamar, bayangan gelap tampak bergerak perlahan. Lampu yang semula redup tiba-tiba berkedip beberapa kali, membuat suasana menjadi mencekam. Laras menghela napas panjang, berusaha meyakinkan diri, tapi hatinya semakin berat. Hari itu, setelah sore yang dingin dan berangin, Rama memutuskan untuk memeriksa pekarangan belakang rumah. Laras dan Naya sedang di dalam, menata kamar tidur Naya. Di balik semak belukar yang lebat dan tinggi, Rama melihat sesuatu yang aneh. Sebuah pintu kecil yang tersembunyi, nyaris tertutup oleh dedaunan kering dan ranting patah. Pintu itu tampak tua, dengan cat yang mengelupas dan gembok karatan terpasang di gagangnya. Rama mengambil kunci cadangan yang diberikan oleh pemilik rumah. Dengan hati-hati, ia membuka gembok itu. Pintu berderit pelan terbuka, mengungkap ruang kecil berukuran kurang dari 2 meter persegi. Ruangan itu gelap dan berdebu, berbau lembab seperti menyimpan waktu yang terhenti. Di dalam, hanya ada sebuah meja belajar kayu usang yang sudah terkelupas catnya, sebuah papan tulis kecil yang masih terpasang di dinding, dan sebuah foto lama, berbingkai kayu perempuan muda dengan wajah serius mengenakan seragam guru sekolah dasar zaman dulu. Foto itu tampak lusuh dan sedikit pudar, tapi matanya seperti menatap lurus ke arah siapapun yang memandang. Rama mengambil foto itu, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyergap tubuhnya. Di sudut ruangan, ada buku tulis tua dengan tulisan tangan yang sudah hampir tak terbaca. Laras yang baru saja datang melihat ke dalam ruangan itu. "Apa itu?" tanya Laras. Wajahnya berubah serius. Kayaknya semacam gudang kecil, ada meja belajar dan foto guru, jawab Rama sambil memperlihatkan foto perempuan itu. Laras merasakan dingin menjalar ke tulang punggungnya. Ia menatap foto itu lebih lama dari yang seharusnya. Dia, Bu Guru. Ya, mungkin ini tempat dia tinggal. Dulu, mereka bertukar pandang. Lalu Rama berkata pelan, "Tapi kenapa ada di sini? Dan kenapa ini tersembunyi?" Naya yang ikut melihat dari belakang tiba-tiba berkata, "Dia teman aku, dia bilang dia di sini, menjaga kita." Laras Murray, tangan putrinya, "Naya, kamu tidak boleh dekat-dekat sana lagi ya." Tapi malam itu, Laras sulit tidur. Bayangan perempuan di foto itu terus muncul dalam pikirannya, seperti sosok yang diam-diam mengawasi dari balik kegelapan rumah tua mereka. Malam itu, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Laras dan Rama baru saja menidurkan Naya yang tertidur pulas di kamarnya. Mereka duduk di ruang tamu, mencoba mengusir rasa gelisah yang makin menggerayangi. Tiba-tiba, lampu ruang makan menyala sendiri, tanpa saklar disentuh. Ruangan yang tadi gelap gulita, kini terang benderang dengan cahaya kuning redup yang membuat bayangan di dinding tampak bergetar. Laras menatap Rama dengan mata membesar. "Kamu lihat itu?" Rama mengangguk pelan. Aku juga dengar suara kabel, seperti berdesis tadi. Belum sempat mereka bereaksi, televisi di sudut ruang hidup sendiri menampilkan layar hitam dengan deretan garis putih yang berkedip-kedip. Lalu mati tiba-tiba. Rama buru-buru mencabut kabel TV dari stop kontak. Namun, malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Lampu ruang makan menyala kembali, dan TV yang sudah dicabut kabelnya menyala lagi seolah memiliki nyawa sendiri. "Apa rumah ini tidak mau gelap?" bisik Laras. Suara gemetar. Suasana menjadi semakin mencekam ketika lampu mulai berkedip-kedip. Bayangan-bayangan bergerak cepat di dinding, menciptakan ilusi sosok yang melintas di sana-sini. Laras merasakan napasnya makin sesak, sementara Rama mencoba tetap tenang, meski tatapannya tajam menatap sudut ruangan. "Tolong, ini tidak masuk akal," ujar Rama dengan suara rendah, berusaha meyakinkan diri sendiri. Namun, mereka berdua tahu sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Malam itu, suasana rumah terasa sunyi hingga tepat pukul 3 pagi. Laras, yang tengah terlelap tiba-tiba terbangun oleh suara tangisan lembut yang liris dan penuh kesedihan. Suara itu datang dari arah taman belakang.
berulang-ulang namun terputus-putus, seolah seseorang sedang berusaha menahan air mata. Ia terdiam sejenak, menyesuaikan pendengaran, dan mencoba mengenali suara itu. Ada kesan duka yang sangat dalam, membuat bulu kuduknya berdiri. Rama yang terjaga di kamar sebelah mendengar suara itu juga. Mereka berdua bertukar pandang tanpa kata, lalu perlahan keluar menuju taman. Begitu sampai di sana, yang mereka temukan hanyalah angin dingin yang berdesir dan ayunan yang bergoyang pelan di bawah rembulan pucat. Tidak ada siapapun, taman kosong, sunyi, dan dingin menusuk hingga ke tulang. "Siapa itu?" bisik Laras. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tidak ada siapa-siapa," jawab Rama, mencoba menenangkan dirinya sendiri dan Laras. Namun malam-malam berikutnya, suara tangisan itu terus muncul tepat pukul 3. Setiap kali, suara itu selalu sama, halus, pilu, dan mengiris hati. Seolah ada jiwa yang terperangkap dan merindukan sesuatu yang tak pernah bisa didapatkan. Laras mulai merasa rumah itu bukan hanya menyimpan rahasia, tapi juga kesedihan yang membekas dalam setiap sudutnya. Tangisan itu menjadi pengingat bisu bahwa ada sesuatu yang belum selesai di sana. Pagi itu, sinar matahari yang masuk lewat jendela ruang tamu tidak mampu mengusir suasana kelabu yang menyelimuti rumah itu. Laras melangkah pelan ke ruang tamu. Matanya langsung tertuju pada foto keluarga yang tergantung di dinding. Foto itu biasa saja saat mereka pindah, menampilkan senyum bahagia Laras, Rama, dan Naya. Namun hari ini, sesuatu sangat berbeda. Wajah Naya terlihat kabur, seolah kabut tipis menutupi bagian itu. Laras meraih bingkai dan memperhatikannya dengan cermat. Kabut itu bergerak perlahan, menutupi separuh wajah anaknya hingga hampir tak terlihat. Ketika ia membalikkan bingkai foto, sebuah coretan kecil mencolok di bagian belakang terlihat. Garis-garis seperti angka 3 berulang kali tergores dengan tinta hitam, kasar, seakan ingin menyampaikan pesan yang tak dimengerti. Laras menggigil, menatap bingkai itu dengan takut-takut. Ia segera memanggil Rama yang sedang di dapur. "Rama, lihat ini," katanya dengan suara gemetar. "Apa ini?" Rama mendekat. Tatapannya berubah tegang saat membaca coretan angka 3 yang berulang itu. "Ini aneh," jawab Rama pelan, seperti peringatan. Naya yang lewat mendengar pembicaraan itu berhenti di ambang pintu. Matanya kosong, dan ia berbisik, "Kakak bilang angka 3 itu penting." Laras dan Rama saling berpandangan. Rasa takut mereka semakin nyata. Angka 3 itu apa maksudnya? Apakah ini petunjuk dari sesuatu yang lebih gelap dan mengerikan di balik rumah tua itu? Seminggu setelah kedatangan Ibu Laras, suasana rumah terasa semakin tidak nyaman. Ibu Laras datang untuk membantu menjaga Naya, sekaligus memberikan semangat untuk keluarga kecil itu. Suatu sore, ketika suasana rumah sepi dan matahari mulai meredup, Ibu Laras memutuskan untuk beristirahat sejenak di kamar kecil yang berada di lantai atas. Ia merebahkan diri di ranjang, menutup mata untuk tidur siang, berharap sejenak melepaskan kepenatan. Namun, saat setengah terlelap, pandangannya tertarik oleh sesuatu di sisi dinding yang menghadap ranjang. Tiba-tiba, muncul sebuah tangan kecil, pucat dengan jari-jari rapuh, yang perlahan-lahan merayap keluar dari sela-sela retakan di dinding. Tangan itu tampak basah, seolah baru saja mencuci diri. Jari-jarinya bergetar pelan, mencoba meraih sesuatu yang tak tampak. Ibu Laras segera membuka mata lebar-lebar, terperangah dan membeku di tempat tidur. Dengan napas terengah-engah, ia mencoba memanggil nama Laras, tapi suaranya tercekat. Ketika ia menoleh dengan cepat, tangan itu lenyap begitu saja, dan yang tersisa hanyalah tembok polos dan retakan kecil yang tidak menunjukkan tanda kehidupan. Sejak saat itu, Ibu Laras sering merasa ada tatapan dingin yang mengikuti langkahnya di rumah itu. Ia tak berani berkata banyak, hanya sesekali menatap dinding dengan rasa takut dan prihatin. Rama dan Laras mulai sadar bahwa kehadiran mereka di rumah itu bukan sekadar tinggal, melainkan menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih gelap dan menghantui. Setelah beberapa hari, Rama mulai memperhatikan sesuatu yang aneh di ruang tamu setiap paginya.
Sofa besar yang biasanya rapi dan tertata, mendadak tampak berantakan seolah baru saja ada yang duduk dan bermain di sana. Bantal-bantal berserak, sarungnya terkoyak sedikit, dan terkadang ada jejak kecil berdebu yang terlihat seperti telapak tangan anak-anak. Rama mencoba membersihkannya setiap pagi, berharap itu hanya bekas debu biasa. Tapi keesokan harinya, keadaan kembali sama lebih parah. Bahkan suatu pagi, Laras yang baru bangun menyaksikan dengan ngeri saat ia melewati ruang tamu. Ada jejak telapak tangan kecil, samar tapi jelas terlihat menempel di lengan sofa yang berwarna gelap. "Apa ini?" bisik Laras sambil menyentuh jejak itu dengan jari gemetar. Rama yang ikut datang mendekat, melihat jejak tersebut. Ia mencondongkan badan, dan tiba-tiba terasa dingin yang menusuk tulang. Suara napas kecil, hampir seperti tawa anak kecil, terdengar samar dari sudut ruangan. Keduanya saling berpandangan dengan ketakutan yang membeku di wajah Naya. Putri mereka pernah bercerita tentang kakak dari atas plafon yang sering ia ajak bermain. Apakah jejak-jejak ini tanda kehadiran sosok itu? Rumah itu tidak hanya hidup, tapi juga menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Secara logika, sesuatu yang terus mengawasi, bermain, dan meninggalkan jejaknya tanpa terlihat. Malam itu, suasana rumah sangat sunyi. Lampu utama sudah dimatikan, hanya sisa remang lampu kecil di kamar Naya yang tetap menyala. Laras dan Rama sudah tidur, tapi tak lama kemudian, suara gumaman pelan memecah keheningan. Naya, putri kecil mereka yang biasanya tertidur pulas, mulai mengigau dengan suara datar dan tak berintonasi. "Ibu, Bu Guru marah karena buka gudang." Suara itu berulang-berulang, seolah anak itu sedang mengulang sebuah mantra atau hafalan yang dipaksakan. Tatapannya kosong, matanya bergerak, kayak segala era, tapi tak fokus. Laras terbangun dan buru-buru menghampiri tempat tidur Naya. Ia mengusap kepala putrinya yang basah oleh keringat dingin. "Naya, kamu bicara apa?" tanyanya pelan. Namun Naya tak menjawab, hanya terus menggumamkan kata-kata itu. "Bu Guru marah karena buka gudang." Rama yang juga terbangun dari kamarnya merasa bulu kuduknya berdiri. Ia menatap Laras, seolah ingin mengatakan bahwa ini bukan hal biasa. Laras teringat cerita Naya tentang Bu Guru yang tinggal di gudang belakang. Sosok yang tak pernah terlihat tapi selalu diajak bermain oleh putrinya. Malam itu, Laras dan Rama duduk terdiam sambil mendengarkan gumaman Naya yang semakin lama semakin keras dan intens. Suara itu terdengar seperti peringatan, sebuah ancaman yang tersembunyi di balik kata-kata polos anak kecil. Keduanya sadar, mereka telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap terkunci, dan kini Bu Guru sedang marah. Seiring hari berlalu, Laras dan Rama semakin tidak nyaman tinggal di rumah tua itu. Selain kesyarian-kesyarian anak, kini sebuah bau yang sulit dijelaskan mulai merasuki setiap sudut rumah. Bau tanah basah, seperti setelah hujan lebat di hutan, menyelimuti lantai kayu dan tembok rumah. Tak hanya itu, ada aroma kapur yang menusuk hidung, seperti bau kamar mayat yang lama tak dibersihkan. Setiap sore, saat senja mulai merayap masuk, aroma lain muncul, seperti tembakau terbakar, bercampur dengan bau kain lembab yang sudah berjamur. Bau itu seolah mengikuti mereka kemanapun, masuk ke kamar, ruang tamu, bahkan dapur. Laras mencoba menghilangkan bau itu dengan menyemprotkan pengharum ruangan dan membuka jendela lebar-lebar, tapi bau itu seakan berakar, tak mau pergi. Rama, yang biasanya tak percaya hal-hal mistis, mulai merasa jengah dan mengeluh. "Aku tidur di kantor saja dulu, nggak tahan bau ini," katanya sambil menggosak-gosak hidungnya. Laras hanya diam, menatap langit-langit yang mulai gelap saat sore menjelang. Ia tahu, bau itu bukan sekadar bau biasa. Ada sesuatu yang mengendap, sesuatu yang ingin mereka ketahui, tapi sekaligus membuat takut. Di sudut ruang tamu, boneka tua dari gudang yang pernah ditemukan kini tampak lebih suram, seperti menyimpan rahasia dari aroma-aroma aneh itu yang perlahan mengikat rumah dalam suasana suram dan penuh ketegangan. Malam itu, rumah sunyi senyap, semua penghuni sudah terlelap. Namun ketenangan itu segera pecah oleh deretan bunyi klik yang muncul serempak dari segala penjuru. Laras yang baru saja terlelap
terjaga dengan jantung berdebar. Bunyi itu datang dari pintu-pintu rumah, bukan hanya pintu kamar, tapi juga lemari pakaian, laci meja, bahkan koper yang selama ini tertutup rapat. Klik, klik, suara kunci terbuka bergema dalam gelap. Pintu-pintu perlahan terbuka sendiri, satu persatu, menganga seperti mulut yang siap menerkam. Rama terbangun dengan panik, menyulut lampu dan berlari memeriksa semua pintu. Ini bukan kebetulan, katanya dengan suara serak. Laras merasakan hawa dingin menusuk tulang. Seluruh tubuhnya gemetar. Matanya terpaku pada pintu lemari kamar tamu yang terbuka lebar, memperlihatkan kegelapan di dalamnya. Tidak ada angin malam yang masuk. Jendela tertutup rapat. Tak ada hewan atau manusia yang mungkin membuka pintu itu. Namun, semua benda yang selama ini terkunci, kini terbuka lepas tanpa sebab yang jelas. Ketika Rama mencoba menutup dan mengunci kembali, pintu-pintu itu kembali terbuka seketika saat mereka berbalik. Kegelisahan berubah menjadi ketakutan yang mencekam. Mereka tahu ada sesuatu atau seseorang yang mengendalikan rumah itu dari dalam bayang-bayang. Dan malam itu, rumah itu bukan milik mereka lagi. Suatu malam, Laras berdiri di kamar lantai atas, mencoba menenangkan diri setelah serangkaian kejadian aneh yang semakin tak bisa dijelaskan. Suasana rumah begitu sunyi, hanya terdengar detak jam dinding dan desiran angin yang menyelinap di sela-sela jendela. Tatapan Laras tertuju ke balkon lantai bawah, sebuah tempat yang selama ini jarang mereka gunakan. Namun malam itu, matanya menangkap sesuatu yang membuat napasnya membeku. Di sana, berdiri sosok seseorang tinggi dan kurus berbalik, membelakangi rumah. Rambutnya panjang, terurai hingga menyentuh lutut, bergoyang pelan tertiup angin malam. Sosok itu begitu tenang, diam tanpa bergerak, seperti menunggu sesuatu. Laras terkesiap, ingin memanggil, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Ia mencoba mengumpulkan keberanian. Sini, siapa kamu? Lirihnya, suaranya hampir tak terdengar. Tiba-tiba, sosok itu berbalik perlahan, namun bukan wajah manusia yang tampak, melainkan hanya kegelapan pekat tanpa bentuk. Tatapan kosong yang tak bisa dilihat, namun terasa menusuk. Laras mundur selangkah, jantungnya berdegup sangat kencang. Ketika ia menoleh ke arah sosok itu lagi, bayangan itu mulai memudar, perlahan-lahan menghilang, hingga hilang lenyap seperti kabut. Kegelapan memenuhi balkon, namun hawa dingin yang mengerikan masih melekat di udara. Laras tahu, sosok itu bukan sekadar bayangan biasa. Ia adalah sesuatu yang sudah lama menghuni rumah itu, menunggu mereka datang, dan tidak akan pergi begitu saja. Malam itu, Laras merasa ada mata yang terus mengawasinya dari kegelapan. Malam itu, suasana di rumah terasa begitu mencekam. Suara-suara aneh yang selama ini menghantui mulai berubah menjadi teror nyata. Lampu yang berkedip-kedip, pintu-pintu yang terbuka sendiri, dan bayangan hitam yang tak pernah lepas dari sudut mata mereka. Laras, Rama, dan Naya duduk saling berpegangan tangan di ruang tamu. Mata mereka merah dan lelah, tubuh gemetar menahan. Ibu mertua yang datang beberapa hari lalu juga terlihat pucat dan tak berdaya. Tidak, kita tidak bisa tinggal di sini lagi, kata Rama dengan suara berat, menahan amarah sekaligus ketakutan. Laras mengangguk pelan. Kita harus pergi sekarang, sebelum semuanya jadi lebih buruk. Mereka mulai berkemas secara diam-diam, membawa barang-barang penting saja. Tidak ada yang berani kembali ke kamar tidur untuk mengambil pakaian atau mainan Naya. Rumah itu sudah seperti perangkap gelap yang bisa menelan siapa saja yang terlalu lama bertahan. Ketika Laras melewati koridor menuju pintu keluar, ia mendengar bisikan lirih. Seolah rumah itu meratap dan memohon mereka untuk tidak pergi. Namun, ia tidak menoleh. Rama sudah menunggu di mobil dengan mesin menyala. Tatapannya tajam menatap rumah yang mulai ditinggalkan. Semuanya sudah siap, bisiknya, seolah memastikan mereka benar-benar meninggalkan mimpi buruk itu. Malam itu, tanpa menoleh ke belakang, keluarga kecil itu meninggalkan rumah bergaya kolonial itu, menuju hotel yang jauh dari beong-beong kelam rumah tua tersebut. Tidak ada yang berani mengambil barang-barang yang tertinggal, bahkan tidak untuk sekadar
Rumah itu kini kosong, menunggu penghuni berikutnya yang entah berani atau malang seperti mereka Don Ramatehu. Meskipun mereka pergi, bayangan gelap itu tidak akan pernah benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah kepergian keluarga Laras, sang pemilik rumah akhirnya datang sendiri. Seorang pria paruh baya dengan wajah tenang, namun mata yang terlihat menyimpan rahasia dalam-dalam. Ia berjalan perlahan melewati pintu depan, menatap setiap sudut rumah dengan mata yang tajam. Sudah 5 keluarga yang keluar sejak 3 tahun terakhir, katanya tanpa ekspresi berlebihan, seolah mengulang cerita yang sudah terlalu sering ia dengar. Suaranya tenang, tapi nada itu membawa dingin yang menusuk tulang. Rumah ini tidak suka dihuni terlalu lama. Lanjutnya, matanya berkeliling seolah menilai apakah rumah itu sedang tenang saat itu, atau sedang gelisah seperti biasanya. Ketika ditanya lebih lanjut, pria itu hanya menggeleng pelan. Ada sesuatu yang tinggal di sini. Sesuatu yang tak bisa dilihat mata biasa. Ia mengikat siapa saja yang tinggal di sini, membuat mereka merasa terperangkap dalam ruang dan waktu yang tak berujung. Mereka yang mencoba bertahan, lama-kelamaan akan kehilangan diri sendiri. Ia membuka lemari tua di kamar belakang, menunjuk bekas gesekan yang sama seperti yang pernah dilihat Rama. Ini salah satu tanda, lemari yang bergeser sendiri, bukan tanpa sebab. Pria itu berjalan ke gudang kecil yang tersembunyi, menatap foto perempuan berseragam guru dengan mata penuh penyesalan. Dia adalah penghuni pertama rumah ini, dan juga yang terakhir, benar-benar menetap. Setelah dia, rumah ini seperti dikutuk, dan kehadirannya terus menghantui siapa saja yang berani menempatinya. Laras dan Rama yang mendengarkan cerita itu, dari kejauhan merasakan hawa dingin menyusup ke dalam tulang mereka. Jadi, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanya Laras dengan suara gemetar. Pemilik rumah tersenyum tipis. Sebuah senyum yang tidak membawa harapan. Yang bisa kalian lakukan hanya menjauh. Jangan pernah kembali. Biarkan rumah itu sendiri, dengan kesendiriannya yang abadi. Malam itu, rumah tua di lereng bukit itu kembali kosong, menunggu penghuni berikutnya yang tak tahu apa yang menanti. Di balik dinding-dindingnya, terima kasih sudah menemani perjalanan penuh misteri dan ketegangan di rumah tua yang tak pernah ingin dihuni lama ini. Kisah Laras, Rama, dan Naya mengingatkan kita bahwa ada hal-hal di dunia ini yang tak selalu bisa dijelaskan dengan akal sehat. Kadang, tempat yang terlihat sepi dan tenang justru menyimpan rahasia kelam yang tak terlihat oleh mata biasa. Dalam hidup, kita sering tergoda oleh hal-hal yang tampak menarik di luar, seperti rumah murah dan luas yang dijanjikan kenyamanan. Namun, kita harus selalu berhati-hati dan peka terhadap intuisi dan perasaan kita sendiri. Jika sesuatu terasa salah, jangan abaikan suara hati. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita untuk menghargai dan menjaga keharmonisan rumah sebagai tempat berlindung. Karena tempat itu bisa membawa kenyamanan atau sebaliknya, ketakutan yang mendalam. Jangan lupa, jika kamu punya pengalaman mistis atau cerita seram lainnya, bagikan di kolom komentar, dan tentu saja klik like dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.